Oke, eee, untuk video selanjutnya di channel saya akan mengajarkan kepada teman-teman semua gimana caranya bikin sebuah aplikasi dari nol. Aplikasi yang akan kita buat itu adalah e-commerce yang demonya itu sudah pernah saya tampilkan di video sebelumnya. Jadi kita akan belajar dari nol, dari front end kemudian back end. Kita akan menggunakan stack-nya Mern, kita database-nya menggunakan MongoDB, kemudian Express.js, React.js, dan Node.js. Itu akan di-upload semuanya secara gratis di channel saya. Nah, saya harap nanti teman-teman yang memang pengen punya project atau pengen yang bisa membuat e-commerce-nya, silahkan subscribe di channel saya dan bantu channelnya untuk bisa terus berkembang. Eh, Videonya akan di-upload setiap Sabtu dan Minggu. Nanti ketika ada errornya di sela-sela kegiatan, mungkin nanti saya bisa jawab. Kalau ada error, silahkan langsung komen di bawah, nanti akan saya balas. Nanti kalau ada errornya juga bisa di screenshot errornya apa, nanti bisa dikirim di email. Untuk detailnya ada di deskripsi video pertama ini. Kemudian untuk data-datanya seperti database produk, user, dan segala macam, itu nanti saya sediakan linknya di bawah deskripsi untuk bisa di-download. Oke, jadi harap bersabar teman-teman. Jadi saya cuma bisa nguploadnya seminggu 2 kali, yaitu Sabtu dan Minggu. Mudah-mudahan nanti bisa konsisten untuk membantu teman-teman yang pengen bikin project Tosurba itu. Karena banyak banget di email itu yang pengen belajar gimana sih cara integrasi Mitrans dengan React.js kemudian menggunakan Raja Ongkir. Nanti akan saya ajarkan semua full di channel saya. Silahkan di-subscribe dan silahkan menikmati video pertamanya. Oke. Oke, pada video pertama ini dalam seri e-commerce Toserba, kita akan membuat navbar terlebih dahulu. Nanti kita akan membuatnya menggunakan material UI. Jadi kita akan belajar front end-nya pakai material UI juga dan masih banyak lagi hal-hal yang akan dipelajari di video kali ini. Oke, pertama kita buka dulu Visual Studio-nya. Kemudian yang sudah bikin foldernya silahkan di drag ke VS Code-nya. Kalau saya sudah bikin foldernya namanya e-commerce. Di dalam folder e-commerce ada 2 folder lagi yang wajib kita buat. Yang pertama adalah kliennya. Oke, yang kedua kita akan buat folder server. Nah, kenapa kita bikin 2 folder ini? Karena kita akan upload 2 folder yang terpisah untuk di hostingnya. Karena nanti di akhir video ini project kita e-commerce ini akan kita deploy ke VPS. Oke, sekarang kita akan menggunakan React.js tapi yang sudah disediakan oleh Vite ya, oleh Vite. Oke, kita buka dulu di sini Vite.js gitu ya. Nah, di sini lebih cepat menggunakan Vite ketimbang kita menggunakan React.js murninya gitu ya. Jadi kita pakai Vite, kita cek di sini guides-nya, kita mau install. Nah, di sini Vite itu dia ada JavaScript-nya, ada TypeScript-nya, banyak ya, ada vanilla, Vue, React, Pre-React, dan lain sebagainya. Nah, di sini pertama kita harus menginstal ini dulu, npm create vite last gitu ya. Kita copy aja, kita masukkan ke sini. Oke, kita buka dulu terminalnya. Nah, untuk buka terminal seperti ini, mungkin ini yang belum tahu ini Ctrl J gitu ya. Ctrl J nanti akan membuka tutup terminalnya.
Kalau Ctrl B, dia akan membuka tutup pinggir Explorer-nya. Oke, Ctrl J. Kemudian kita arahkan ke folder client. Di folder client kita kopikan dulu kode yang tadi. Oke. Oh, salah. Jadi jangan seperti ini. Kita taruh di sini semuanya. Ya, jadi biar dia nggak bikin folder baru. Oke, kita pilih React. React-nya yang JavaScript aja. Udah selesai. Jadi kita nggak bikin folder baru ya. Oke, kita langsung npm install. Ya, untuk kali ini videonya tidak dipercepat ya. Jadi biar murni aja. Jadi nggak usah diedit-edit videonya. Ya, kita tunggu dulu sampai instalasinya selesai. Oke. Ya, sambil menunggu, oh udah selesai. Ya, kita clear dulu. Setelah clear, kita npm run dev. Tahu dari mana npm run dev? Kita lihat ini package JSON-nya ya. Nah, di sini kalau kita cek ada script, kemudian ada dev. Dev itu nanti dia akan menjalankan with-nya. Kemudian build, kalau build dia akan menjalankan build. Nanti terakhir kalau project kita selesai, baru kita pakai npm run build. Kemudian preview, kalau sudah di build, kita mau lihat previewnya. Nah, nanti npm run preview. Oke, sampai sini dulu kita cek dulu npm run dev-nya. Oke, di sini ada di localhost 5137. Kita buka dulu ini ya. Localhost 5173. Kita enter maka akan menghasilkan gini with paste React. Kalau kita klik nanti dia akan nambah ya konten ini. Nah, kita nggak butuh ininya, kita akan nanti buang semua settingan-settingan yang tidak perlu. Oke. Kita balik ke sini. Kita buang ini semua, kita buang. Oh, yang indeks CSS-nya dulu, indeks CSS-nya kita buang aja. Delete gitu ya. Oke, mainnya kita buang. Oke, kita save dulu. Di sini create logo dan segala macam kita buang dulu. Ininya juga kita buang dulu. Kemudian ini juga kita buang, kita masuk di sini aja. Div gitu. Kemudian misalkan app. Kita kasih tag app dulu. Kita save, kita cek ada yang bermasalah atau tidak. Nah, tidak ya. Kemudian kalau kita sudah cek di sini, nah kalau teman-teman pengen lihat yang kayak begini, ya ada garis-garisnya, ini namanya CSS tool, bisa dicek di web store. Nah, di web store boleh nanti diketik ini nama extensionsnya pesticide, namanya pesticide for Chrome. Nah, ini nih pesticide, cari yang ini pesticide for Chrome. Nah, nanti kalau kita klik di sini, nah klik sini nanti akan ada garis muncul. Nah, ini biar apa namanya? Layoutnya kita bisa tahu mana yang salah, mana yang kelebihan, mana yang kurang tepat. Seperti ini misalkan. Nah, di sini ada marginnya di sini. Nah, kita nggak mau ada ini, kita pengennya mentok sampai ke layar gitu ya. Sampai layar Chrome-nya, berarti kita harus membuang CSS default-nya. Kalau kita cek di sini app CSS, nah ini yang kita buang. Jadi kita buang, kemudian kita pakai tanda bintang, kemudian marginnya 0, paddingnya juga kita nolkan. Kita save, kemudian kita cek di sini. Nah, langsung kan. Nah, ini yang kita mau gitu ya. Oke, kalau ini sudah selesai, kita cek lagi.
Ada beberapa hal yang harus diinstal dulu sebelum kita mulai mengedit, membangun website, front end-nya. Kita harus banyak yang diganti itu ya, banyak yang diganti dulu. Pertama ini di indeks HTML. Di indeks HTML ini kita ganti di sini. Nah, nama nama webnya terserah apa aja. Kalau saya e-commerce aja. Jangan, Toserba aja ya. Toserba. Ini. Kita save, nanti mengubah namanya jadi Toserba. Nah, untuk logonya nanti akan saya bikin sendiri logonya. Oke, kalau sudah, kita install beberapa hal dulu. Ya, kita install dulu. Ada beberapa package yang harus kita install untuk memulai membangun front end. Yang pertama, npm i, kita akan menginstal namanya React Router DOM. Nanti ini buat single page applications-nya. Kemudian kita pakai React Helmet, gitu ya. React Helmet, kemudian React Helmet asing. Kemudian nanti banyak ya banyak yang harus kita install untuk di depannya, untuk front end-nya. Yang penting-penting dulu aja. React Router DOM, React Helmet asing. Kita pakai namanya React Toastify. Kemudian apa lagi? Kayaknya cukup ini dulu, nanti sampai ke depannya, nanti sambil berjalan kita akan install satu-satu gitu ya. Kita install dulu. Oke, sudah diinstal. Kalau sudah menginstal React Router DOM, berarti harus ada yang kita setting dulu. Oke, yang kita setting tuh di app.jsx-nya. Ada beberapa yang harus kita setting. Pertama, kita akan mengimport namanya import browser router, kemudian routes, kemudian route. Ini ya. Dari mana? Dari React Router DOM. Nah, ini jadi biar nanti single page application-nya bisa berjalan gitu ya. Kemudian di sini kita akan letakkan namanya browser router. Setelah browser router kita masukin routes. Nah, routes ini. Setelah routes kita harus bikin folder, bukan bikin folder, bikin file yang akan menghandle halaman depan gitu ya. Nah, di folder klien ini, di folder klien, terus kemudian source gitu ya. Oh, ini salah nih, salah ya. Saya nginstalnya di depan ya. Aduh, ini salah. Oke, kita copy aja ini. Ini salah. Harusnya installnya di klien. Ya, klien kita bukan ini. Di klien. Nah, ini dia. Dan ini yang kita copy. Nah, jadi nanti ini installnya di dalam klien ini. Nah, ini ya. Nah, ini yang model ini kita hapus saja. Saya hapus dulu ya. Sebentar. Delete. Oke, kita hapus dulu. Oke, di sini sudah ada React Router DOM-nya. Oke, kita akan bikin di dalam folder source, kita bikin folder lagi namanya pages gitu ya. Pages. Di dalam pages nanti kita akan membagi-bagi, ada yang buat user, ada yang buat guest gitu ya, ada yang buat admin. Dalamnya kita bikin folder lagi namanya home. Nah, ini folder home. Dalam folder home, jangan di home dulu, di pagesnya kita bikin lagi folder, nanti ada user, kemudian ada admin ya, admin. Sekarang di folder home
kita akan bikin file namanya home.jsx. Oke, kemudian kita akan bikin RAFCE. Nah, seperti ini. Kemudian ininya kita hapus, nggak apa-apa. Kita hapus saja di sini. Kemudian setelah ini kita pindah ke file app.jsx. Kemudian kita masukkan route. Path-nya itu adalah home-nya. Kemudian elemennya itu adalah folder file home tadi. Nah, home, close tag, ini kita close tag lagi. Oke, setelah kita close tag, kalau kita save, terus kita buka filenya yang ini, nah ini masuk ke home, gitu ya. Home, oke. Selesai. Ini ada yang ini nih. Save. Ini ya. Langsung ada home. Jadi kalau kita di file home yang kita ganti, misalkan home app, gitu ya. Kita save. Ya, home app. Nah, ini dia. Ini udah selesai ya. Oke, settingan filenya udah selesai. Sekarang kita akan bikin navbar. Navbar di material UI. Kalau kita cek di sini material UI app bar, kita cek di sini. Oh ya, sebelum kita masuk ke material UI-nya, app bar-nya kita klik dulu getting started, kemudian pilih installations. Kita akan menginstal dulu apa-apa yang dibutuhkan untuk menggunakan material UI. Di sini ada default installations. Kita copy aja, kemudian kita pindah ke sini, nyalakan terminalnya, kopas di sini, kemudian kita enter. Sambil nunggu, ya karena ini agak banyak yang diinstalnya. Di sini, nah, sambil nunggu instalasinya berjalan, ya di sini saya punya website pribadi. Ya di sini ada servisnya, layanannya. Kita menyediakan layanan backend untuk instalasi VPS dan banyak di sini, front end-nya juga ada. Kemudian project-project yang sudah saya buat di sini bisa dilihat. Nah, ini project yang akan kita buat kali ini adalah projectnya e-commerce. Nah, di sini semuanya ada ya. Nah, nanti kita akan menggunakan website ini sebagai apa namanya? Tujuan akhir dari project ini. Jadi akan bikin project seperti ini. Nanti yang mau lihat project fullnya silahkan kunjungi websitenya jadidalmagribi.com. Oke, kita cek dulu apakah sudah. Oke, sudah ya. Sip, di sini biar nggak banyak jendela, kita pakai jendela yang ini. Oke, tadi localhost ini. Ya, localhost ini, kemudian material UI ya. Material UI. Oke, di sini. Jadi docs-nya terus yang kita pilih. Oke, ini mana? Ini dia. Mana ya tadi? Oke, material UI app bar. Oke. Di sini kita pakai yang ini aja nih. Nah, setelah kita install, ini boleh ditutup aja. Oke, nanti kita akan bikin seperti ini ya. Ini navbar-nya. Ini kok navbar app bar-nya dari material UI. Oke, kita cek di sini. Sudah terinstall semua. Kalau kita lihat package JSON-nya semuanya udah masuk ya, material UI. Oke. Kita akan buat sekarang navbar ya. Tapi sebelum buat navbar, kita akan navbar ini jadi akan dipakai di semua halaman. Kalau kita cek ini halaman home-nya. Jadi kalau kita klik apa namanya detail produk ya, nanti up bar-nya juga akan sama seperti ini. Jadi kita harus bikin satu folder yang disebut dengan components gini ya. Dalam components ini kita akan bikin folder lagi namanya navbar atau appbar sama aja. Kita pakai appbar aja lah ya. Appbar gitu.
Kemudian di dalam app bar ini kita akan bikin app, filenya itu adalah app bar ini .jsx terus rafce, oke, app bar dan app bar gini ya. Oke, kita tes sekarang apakah sudah masuk. Sebelum kita masukkan, kita masukkan dulu ke sini home-nya, kita masukin app bar ini ya. Save dulu. Kalau kita save, kalau kita cek di sini, nah app bar sudah masuk gitu ya. Sudah ada di home-nya. Oke, sekarang eh kalau kita mau bikin app bar-nya seperti ini, kita cari app bar-nya. Nah, banyak sih model app bar-nya. App bar kalau di material namanya app bar-nya. Nah, ini mau pakai yang mana juga boleh. Kalau saya pakai yang simple aja, yang ini juga bisa nih. Ya, yang ini. Jadi modelnya nanti di sini saya ganti logo. Berarti nama news-nya sama ini saya ganti jadi logo ini. Kemudian loginnya saya ganti jadi ini icon card sama icon login gitu ya. Nah, ini kita show code jangan pakai TypeScript tapi yang JavaScript. Nah, ini banyak nih. Kalau kita cek nih agak lumayan banyak nih ya. Nah, gini. Oke. Kalau teman-teman pakai yang lain juga boleh gitu ya. Kalau mau pakai yang lain, boleh aja mau pakai yang lain juga. Kalau kita cek dulu, misal mana? Oke, ini dulu deh. Ya, kita pakai yang ini. Kita akan copy dulu, langsung copy aja. Copy di sini. Kemudian kita masukkan ke sini. Ke app bar dari jangan semuanya, salah. Kita masukin yang ininya aja nih. Oke. Oke, masukin di atas. Kemudian mana ini returnnya sampai sini, kita copy-nya, kita pindahin ke sini. Oke. Oke, kalau kita save, kita cek. Nah, ada yang salah nih. Yang salahnya itu apa? Material UI icons-nya belum kita install. Oke, kita cari dulu di sini. Material UI icons. Oke. Dari material UI icons, kita pilih ini. Nanti ada installation page-nya nih. Tungguin dulu. Ini harusnya ada nih. Di sini nih installation-nya. Nah, ini dia. Installation-nya kita copy, kemudian kita install lagi. Di sini kita klik. Kok gini? Ctrl C. Oke, kita hapus dulu. Ini salah nih. Oke, bisa gak? Nah, seperti ini kita enter. Sambil nunggu lagi. Ya, sambil nunggu lagi. Ini sudah responsif. Jadi kalau kita cek di sini. Nah, ini udah responsif ya, tuh. Jadi ini ada render tuh, ada loginnya segala macam. Ya, kita halaman ke depan ini sudah responsif. Jadi kita akan bikin responsif seperti ini. Oke, ini udah selesai. Kalau sudah selesai, kalau sudah selesai, nanti bisa diklik di sini. Bukan diklik apa, ditekan Enter. Kemudian servernya akan merestart sendiri gitu ya. Nah, kalau udah restart sendiri, nanti akan muncul halamannya begini. Nanti akan berhasil langsung diinstalasi seperti ini. Gitu. Nah, nanti tugas kita akan bikin ini menjadi logo gitu ya, jadi logo. Nah, logonya kalau saya siapkan. Nanti sebentar. Saya akan kirimkan logonya dulu. Nah, nanti
Logonya boleh pakai logo yang punya sendiri, silakan. Mau pakai yang punya saya juga silakan. Nanti file-filenya akan saya sediakan, gitu ya. Oke, kita cek dulu. Kita akan masukkan logonya di sini. Nah, di public ini kita akan kirimkan logonya dulu. Logonya kita akan masukkan ke public. Kalau kita cek di sini ada ikonnya, kemudian ada logonya, gitu ya. Nah, ini kita save dulu di sini. Oke, kalau kita lihat di mana? Di sini berarti harus ada yang kita hapus yang pertama ini. Si apa namanya ini? Hamburger menu gitu sama si newsnya kita ganti. Hamburger menu. Wah, ini si toolbar ini. Menu icon sama ini kita buang. Oke, terus kita pakai image tag. Image source-nya itu adalah tadi apa namanya? Logo 2 PNG gitu ya. Logo 2 titik PNG. Alt-nya kita ganti logo. Ini. Kalau kita save akan muncul seperti ini. Oh, logonya gede banget ya. Kita kecilkan saja di sini ya dari stylenya, height-nya kita kasih berapa? Height-nya kita kasih misalkan 30 px gitu ya. Kemudian width-nya kita kasih misal nanti kita sesuaikan aja 100 px. Kemudian object fit-nya itu adalah kita save dulu, kita cek dulu. Nah, begini. Ini sih kelihatannya kalau kita, nah tadi yang udah install pesticide kalau kita cek di sini nanti ada ini ya. Nah ini nggak enak nih lihatnya, nggak enak lihatnya. Oke, kalau kita biar enak lihatnya, dulu kita tinggiin dulu. Ini kayaknya terlalu kecil ya. Kita kasih misalkan 60 px. Nah begini ini lebih lebih enak nih. Kita kasih 120 px. Oke, sekarang si toolbarnya ini ya, toolbarnya ini kita cek. Nah, kalau yang nggak tahu ini nanti dicek aja di dokumentasi dokumentasi material UI-nya. Istilahnya kita bikin flags, kemudian justify kontennya kita bikin space between, kita save, kita cek dulu. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalau yang nggak tahu itu kenapa harus pakai SX, nah ini nih, kalau kita lihat sini ini pakai SX. Gitu ya. Nanti saya cek dokumentasi material UI. Nah, ini adalah logo-logonya. Sekarang kalau kita cek ini, nah ini logonya sudah, tinggal login. Sekarang kita ganti nggak pakai login, gitu ya. Kalau kita cek di sini, kita cari icon. Nah, nanti teman-teman diklik aja material UI icon, saya akan muncul seperti ini. Tadi udah saya tunjukkan. Kita masukkan ke sini login. Login nanti akan muncul icon-iconnya. Terserah mau pakai icon yang mana. Kalau saya pakai icon yang ini aja. Di sini kita masukkan, nah ini kita hapus aja nih. Tipografinya kita hapus. Nanti kita pakai icon button ya. Kita save di sini. Nah, kita masukkan namanya icon button. Kemudian, oke, kita masukkan namanya login icon. Kita save. Ada yang salah kah? Nggak ada ya. Kita save. Kalau kita save, kita cek di sini. Oke, ada yang salah. Apa yang salah? Oh, belum, masih roller. Kalau kita cek yang salah itu apa? Icon button is not. Oh, ini salah ya. Nah, ini kita buang aja. Oke, kita save. Maka akan muncul ininya. Gitu ya. Ada ikonnya ini. Kalau kita cek di sini, ini udah oke nih. Sekarang kita masukkan di bawahnya itu icon card. Kayak gini nih. Nah, ini icon card. Kita cari di sini card. Nah,
terserah mau pakai yang mana kartnya. Kalau saya pakai yang outline, nah ini kita klik, oke, in shopping, ini kita copy lagi, masukin di sini namanya shopping cart outline, kita save, kita cek. Nah, ini kan seperti ini ya, jadi hasilnya seperti ini. Nah, biar nggak seperti ini, kita harus bikin box di sini. Box, kemudian dari box ini kita pindahkan sini, kita save dulu. Nah, seperti ini. Ini udah ya. Kita kasih dulu apa namanya? SX-nya. Display-nya kita kasih flex, kemudian kita kasih gap. Gap-nya itu berapa ya? 10. Biar kelihatan, oh terlalu tinggi gap-nya. Jangan 10. 2 aja lah gap-nya. 2. Kalau kita cek, oh kejauhan, kita kasih 1 aja berarti. Oke, seperti ini. Nah, ini udah enak nih ngelihatnya. Ini kalau dirasa ketinggian logonya, ini bisa diturunin. Ya, saya kasih misalkan 40. Nah, ginilah pas. Oke, 50. Oke, ini kalau rasa ketinggian logonya bisa diatur sendiri aja ya. Oke, untuk ini kita cukupkan dulu untuk apa namanya sampai navbarnya. Nanti setelah ini kita akan bikin footer gitu ya. Oke, kita bikin footer, kita matikan dulu ininya.